Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitriani dengan NIM 120218425 dari kelas SI 4203. Di sini saya akan mempresentasikan modul 9 mengenai modeling object stat using stat machine diagram. Adapun tujuan dari modul ini adalah yang pertama kita dapat memodelkan objek stat, lalu yang kedua adalah kita dapat menjelaskan apa saja elemen-elemen penting dari diagram stat machine di dalam UML. Lalu selanjutnya proses map dari modul 9 ini. Di sini kita masih berada di desain model, di mana nanti desain model dan arsitektur model akan menghasilkan solution model yang akan di-generate menjadi code. Lalu introducing object stat. Stat sendiri adalah mode atau kondisi. Ada dua cara berpikir tentang objek stat. Yang pertama, keadaan objek adalah kumpulan nilai atribut yang spesifik untuk objek itu sendiri. Lalu yang kedua, keadaan objek menggambarkan perilaku objektif yang relatif terhadap stimuli eksternal. Pada modul ini, pertimbangan yang dipertimbangkan adalah definisi kedua. Identifying the element of a stat machine diagram. Elemen pada stat machine diagram yang pertama ada initial state, lalu ada state node, ada transition trigger, lalu ada final state. State transition. Transisi status mewakili perubahan status saat runtime. Misalkan dari cooling, ketika real temperatur kurang dari sama dengan upper bound, maka dia akan turn off. Lalu dia akan ke idle dan ke final state. Tapi ketika dia real time lebih dari upper bound, maka AC-nya akan turn on. Jadi transition state-nya dilakukan di idle. Internal structure of state node. State nodes mewakili keadaan objek tunggal saat runtime. Entry event menentukan tindakan saat masuk ke state bagian. Exit event menentukan tindakan keluar dari state. Seperti turn off pada case yang tadi. Do event menentukan tindakan yang sedang berlangsung. Lalu kita juga dapat menentukan peristiwa tertentu dengan tindakan yang sesuai. Creating a state machine diagram for a complex object. Langkahnya yang pertama adalah gambar keadaan awal dan akhir untuk objek. Lalu yang kedua, gambar keadaan stabil objek. Lalu yang ketiga, tentukan urutan parsial kondisi stabil selama masa pakai objek. Lalu yang keempat adalah tentukan peristiwa yang memicu transisi antara keadaan objek. Lalu tentukan tindakan transisi jika ada. Lalu yang terakhir adalah tentukan tindakan dalam keadaan jika ada. Langkah pertama adalah menggambarkan keadaan awal dan akhir untuk objek. Di sini sudah ada initial state dan final state. Step yang kedua adalah menggambarkan keadaan stabilnya. Di sini ada cooling, idle, dan heating. Lalu step 3, tentukan urutan parsial kondisi selama masa pakai objek. Jadi dari cooling kita ke idle, lalu dari heating ke idle, atau dari idle ke heating, atau dari idle ke cooling. Jadi kita menentukan arah atau urutan parsial dari kondisi state objek tersebut. Lalu step 4, spesifikasi the transition, event, and action. Di sini kita menentukan peristiwa yang memicu transisi antara keadaan objek, lalu menentukan tindakan transisinya. Nah, di sini ketika cooling, misalkan cooling ke idle, ketika temperaturnya kurang dari sama dengan upper bound, maka dia akan turn on. Tapi ketika real temperaturnya lebih dari upper bound, maka si AC-nya akan turn on. Lalu step terakhir yaitu specify the action within a state. Di sini kita menentukan tindakannya. Misalkan ketika when real temperature lebih dari upper bound, maka dia akan turn on fan. Entry-nya adalah si coolingnya turn on AC atau turn off AC. Jadi ada dua action yang bisa dilakukan.
Sama halnya dengan heating. Dia bisa turn on heater ataupun turn off heater. Lalu after trigger event. Event yang harus terjadi setelah periode waktu ditunjukkan dengan menggunakan event setelah pemicu. Untuk memancarkan transisi setelah 10 menit, atur event pada transisi menjadi as after 10 menit. Event ini sering digunakan untuk timeout. Self-transition. Self-transition adalah transisi dengan keadaan yang sama untuk sumber dan tujuan transisi. Contohnya, dari full, dia akan push item atau error. Dia melakukan dari full untuk full sendiri. Jadi dia itu melakukan keadaan yang sama untuk sumber dan tujuan yang sama. Junction. Junction dalam UML dapat digunakan untuk menyederhanakan diagram dengan memecah transisi menjadi beberapa fragmen, sehingga mengurangi duplikasi peristiwa pemicu, guards, dan tindakan. Contoh berikut menunjukkan urutan transisi state, urutan peristiwa, evaluasi guard, dan tindakan. Bisa dilihat pada contoh gambarnya. Junction example. Stack example without using a junction. Equivalent stack example using a junction. Bisa dilihat pada gambarnya. Choice. Di UML, choice digunakan untuk menyederhanakan diagram dengan memecah transisi menjadi beberapa fragmen, sehingga mengurangi duplikasi peristiwa, guard, dan tindakan pemicu. Choice juga memungkinkan evaluasi dinamis dari guards, seperti setelah tindakan fragmen transisi sebelumnya dieksekusi. Contoh berikut menunjukkan urutan transisi state, urutan peristiwa, evaluasi guard, dan tindakan. Bisa dilihat pada gambarnya. Order of state disimbolkan dengan S, event disimbolkan dengan E, evaluation of guard disimbolkan dengan G, and action disimbolkan dengan A. Berikut adalah contoh dari choice itu sendiri. Ringkasan. Jadi suatu objek mungkin memiliki state yang mendefinisikan perilaku unik untuk objek itu sendiri. The state machine diagram menyediakan mekanisme untuk memodelkan keadaan dan transisi dari suatu objek. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan pada perkataan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.